Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul pada hari ini di LDKS hari kedua. Langsung aja. Susunan acara hari ini yang pertama ada doa, terus pemberian materi keorganisasian, dilanjut ice breaking, ada materi lagi proposal dan program OSIS, udah itu penutupan sama safety job. Sekarang kita langsung aja ke doa dari Galang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, kami mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran-Mu, serta dengan menadahkan tangan untuk memohon keridhaan. Ya Allah yang Maha Pemurah, jadikanlah kami insan yang berkualitas dan bermutu, membekali diri dengan segudang ilmu dan berpikir maju, mengasah keterampilan dan belajar giat, mencapai masa depan dengan penuh keyakinan. Ya Allah yang Maha Penyayang, di pertemuan pada kali ini, berilah kelancaran dalam melaksanakan kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa tahun 2021 di SMP Negeri 6. Sampai dengan di pembudi kegiatan ini dengan mengharap ridho guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kepribadian siswa sebagai Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami, dosa Bapak Ibu guru kami, serta dosa para pengawas. Ya Allah yang Maha Melindungi, di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan. Karenanya ya Allah, dengan kudrat dan irada-Mu, mohon Engkau mengangkat wabah COVID-19 dari negeri tercinta. Sehat, kuatkan, dan tabahkan kami dalam Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung. Kami memohon pertolongan, tiada kuasa selain atas. Maka kabulkanlah doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sesuai jadwalnya kan dari jam 8 dari 15 menit ini nggak buat isian yang itu Bapak lihat yang bicara biar fokus. kita ada sumut ada ya. Kalau aku mata mata mulut mau bikin yel aja Iksan kan yel sana. Wah, semuanya berdiri. Ikutin aku ya. Tarik nafas dalam-dalam. Tangannya ke atas. 1, 2, 3. Tarik nafas dalam-dalam. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Tarik lagi. Tarik nafas lagi. Oke, Rel. LDKS 2021. Hah? Yang simpel kan? Mana ya? LDKS 2021. Corona. Itu karyanya. LDKS 2021. Corona. LDKS 2021. Saya lagi. LDKS 2021. Ada yang bisa bikin ya atau? Oh, kalau aku bilang selamat pagi, luar biasa. Oke. Selamat pagi, luar biasa. Selamat pagi. Selamat pagi. LDKS 2021. Bukan.
Oh, yang mata. Yang salah joget. Pegang hidung, bibir. Iya, salah. Maju ke depan. Maju. Nah, hasil pegang mulut, hidung, bibir, hidung. Pegang perut, punggung, punggung. Pegang mata, kuping. Tiga cukup. Yang lain gimana? Kalau aku bilang berarti bisa gitu ya. Oh, silakan lagi. Bisa. Oh, silakan lagi. Bisa. Sekali lagi. Oh, silakan lagi. Bisa. Ini apa? Lainnya. Kalau aku bilang kita butuh, uang. Kita butuh uang. Konsumsi. Sekali lagi ya. Kita butuh uang. Konsumsi. Tahu aja ibu-ibu yang berdua di belakang itu. Sarapan pagi lagi. Iya. Lagi. Kalau aku bilang selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Tetap semangat. Gimana? Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Tadi jawabnya alhamdulillah luar biasa semangat. Tetap semangat. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini?
Sekarang kita lanjut ke materi ya. Sekarang kita lanjut ke materi. Ada materi ya. Kita lanjut kepada Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Selamat pagi. Ya, yang semangat. Kalian sekarang sudah tertentukan, baik ini pengurus sudah jadi pengurus ya, bukan lagi sekarang sudah berperan sebagai pengurus OSIS. Tentu saja kegiatan organisasi bukan maju atau tidak terwajib dari tentang dari apa itu OSIS? Itu OSIS. OSIS adalah organisasi sekolah. Ya, nah ini adalah OSIS singkatan dari organisasi siswa sekolah adalah kelompok bersama untuk mencapai tujuannya. Jadi suatu organisasi didirikan ada maksud dan tujuannya. Kalau kita mendirikan suatu organisasi tanpa tujuan itu ngawur ya. Ada organisasi telah menjadi suatu tempat bahwa kita berkumpul sebagai usaha mencapai tujuan tersebut. OSIS adalah salah satu badan yang bagi siswa untuk berorganisasi. Jadi organisasi yang sah di sekolah untuk siswa adalah OSIS. Nah, dalam OSIS ini semua aspirasi siswa kemudian kegiatan-kegiatannya melalui kegiatan OSIS. Dasar hukumnya. Jadi sebuah organisasi dibentuk berdasarkan suatu dasar hukum. Di sini sudah dijelaskan. Setiap anggota harus atau wajib mempercayakan Pancasila untuk dasar negara, mempraktikannya secara baik dan benar dan tidak melaksanakan semua organisasi yang ada di negara kita itu semua berlandaskan Pancasila. Tidak boleh organisasi yang ada di negara kita tidak berlandaskan. Itu adalah suatu dasar. Setiap anggota harus mempunyai jiwa semangat dalam organisasi dan niat tinggi. Organisasi itu di atas dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi yang lainnya. Jadi di dalam organisasi ini syarat utama dari pengurus adalah harus mempunyai OSIS, pengurus OSIS semangat yang tidak memajukan tinggi, memajukan tersebut itu akan dan tidak mendapatkan pengalaman yang kalau kamu tidak memiliki pengurus dalam organisasi ini harus menggunakan semua perhatiannya, tidak melupakan tugas dan kewajibannya sebagai di samping tugas yang secara tidak akademik kalian yang dengan masuk akademik kalian jangan salah ketika yang tidak diharapkan justru sebaliknya
Kalian menjadi seorang pengurus OSIS itu harus menjadi suri teladan bagi siswa dan lainnya, baik di dalam pelaksanaan sekolah, kemudian juga dalam prestasi. Jadi bukan hanya aktif di OSIS, tapi dalam prestasi akademik itu harus jalan semuanya. Nah, disinilah nanti kalian akan digembleng untuk bisa membagi waktu kapan kita aktif di organisasi, kapan kita untuk melaksanakan tugas secara pribadi sebagai orang pelajar. Oke. Landasan secara ini ya, ada Pancasila dan Undang-Undang 45, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 tentang Kristen dan Negara Junto Ya, ada ketika Junto nomor 20 peraturan pemerintah nomor 28 tentang pendidikan dasar, kemudian Pembangunan Pemerintahan nomor 29 untuk pendidikan menengah, kemudian nanti pendidikan nasional garis miring tahun 2008 tentang pembinaan siswa. Kemudian putusan Dirjen Dikdasmen nomor 201 ini yang menjadi landasan hukum utama dari pendirian organisasi intra sekolah. Nah, juga yang harus dipahami betul-betul di sini. Tugas OSIS adalah organisasi ini memiliki tugas untuk mengendalikan kegiatan siswa sehingga mereka memiliki sikap yang positif serta lebih terarah. Selain itu, setiap orang yang terlibat dalam kepemimpinan orang ini mempunyai tugas dengan posisi yang telah dibagikannya. Maksudnya itu ya, adalah orang ini mengendalikan kegiatan siswa di sekolah ya. Selain terjadi belajar mengajar dalam kelas, juga ada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung proses pembelajaran tersebut ya, dalam kurikulumnya. Kemudian OSIS menjembatani aspirasi siswa itu tidak hanya belajar, tapi mempunyai aspirasi untuk mengembangkan sekolah. Wadahnya adalah dikelola atau digerakkan oleh OSIS ini justru menghambat kegiatan pembelajaran, justru mendukung kelancaran proses pembelajaran. Oke. Nah, kemudian pengurus punya tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kedudukannya. Ada yang duduk sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara dan sesi-sesi yang lain. Jadi jangan sampai dalam kepengurusan itu dalam bahasa Sunda pokok ya, artinya tidak melaksanakan peran. Tetapi yang paling utama dalam organisasi maju mundurnya adalah adanya kekompakan seluruh pengurus. Jangan ini ada ketua berdua, ya, tapi saling membantu. Kedua, seorang manusia tidak ada jelas, maka pengurus yang lain harus mengingatkannya. Tapi dengan koridor baik, kiranya adu beli dalam bahasa Sunda ya. Karena ingin terpakai oleh melangkahi juga kewenangan yang lainnya. Lihat, bagian dalam organisasi secara katanya memiliki arti tersendiri menurut pendidikan menengah dan pendidikan dasar dan menengah ya. Organisasi secara umum merupakan adanya sebuah kelompok dalam kolaborasi pribadi sebagai cara ini ya. Organisasi pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam organisasi telah dimaksudkan untuk menjadi unit atau kelompok siswa yang untuk mendukung dalam pembentukan terhadap dari organisasi atau kelompok adalah yang diciptakan utama dari pendidikan dan pengembangan siswa ya. Pengalaman ini akan sama ya. Karena untuk pengalaman
pemahaman ini akan berbeda sekali nanti kalau mengembangkan kedudukan pernah mengalami dia sekarang terasa gitu kan dalam lingkungan masyarakat itu terasa sekali kita bisa berkolaborasi dengan masyarakat bisa sih kalau bayangkan kalau kamu nanti dalam pergaulan itu biasa aku punya kemampuan beda dengan orang yang aktif di organisasi berbagai organisasi dia akan di masyarakat dan bisa mengembangkan kemampuan yang dia miliki. Siswa merupakan seorang murid di sebuah sekolah atau pendidikan dasar menengah. Berarti di dalam antara lingkungan tersebut, karena siswa yang ada di lingkungan dan di sekolah. Di sekolah adalah satu tempat terjadinya proses belajar mengajar. Proses adanya di mana? Di sekolah. Untuk pendidikan untuk mengembangkan kemampuan next kita lanjutkan dengan peraturan dasar persis. Siswa yang lain hanya sebatas persis ya. Nah, kalau sebagai betul-betul bisa memahami. Ada beberapa aturan dasar dalam organisasi. Ada beberapa aturan dasar dalam organisasi OSIS. Termasuk setiap anggota harus atau wajib mempercayakan mempercaya Pancasila untuk dasar negara dan mempraktikkan secara baik dan benar dan tidak menggunakan atau membesar-besarkannya soal Pancasila itu harga yang mati. Tapi kita harus menggunakannya sesuai dengan pedoman ayatan Pancasila. Dan administrasi harus mampu mengendalikan, mengelola dan menyelesaikan dalam masalah di lingkungan sekolah. Pengadministrasiannya, jadi ditujukan untuk mengendalikan, mengelola dan menyelesaikan. Karena mungkin ada siswa yang sekolahnya satu dasar yang harus diterapkan oleh pengurus itu dalam hal berpakaian seragam. Jangan sampai pengurus OSIS mengenakan pakaian seragam dan sesuai dengan aturan. Nanti akan dikenai mengurusnya aja begitu mas. Jadi kamu dia menjadi pengurus menjadi seorang teman-teman kamu akan melihat perilaku berpakaian kalian. Ya, kita sudah masuk ke proses sedikit terrem dalam perilaku dalam sampai dia yang tidak anggota dan ibadah atau peribadatan dengan ibadah praktek yang ibadatan dan praktek yang komunikasi terhadap saya. Di sini jelas di anggota itu sudah menjadi pengaturannya memperhatikan kegiatan ibadah ya. Jadi kalau ini mayoritas Islam tidak boleh menyampingkan komunitas yang di luar kita harus berjalan ya. Bagi muslim melaksanakan kegiatan ibadah dengan muslim dan yang sesuai dengan muslim ini saling berdampingan, jangan saling menjelekan. Kemudian setiap anggota dengan organisasi semangat dalam organisasi dan yakin untuk mencapai tujuan dan semua desain dan program yang telah dibuat. Nanti pengurus OSIS membuat program dengan anggaran dasar dan anggaran material. Kemudian dilandasi jiwa dasar pengasihan tinggi untuk mencapai tujuan tersebut. Itu sudah kita buat yang laksanakan dengan semangat yang tinggi.
Jangan mudah mengeluh. Setiap Intinya adalah setiap pengaruh harus mampu mengatur waktu itu. Tidak ada penghasilan suatu organisasi. Setiap individu yang terlibat di dalam kepengurusan tersebut memilih waktunya masing-masing. kelima, OSIS harus menjadi saluran bagi teman-temannya sehingga mereka dapat mengikuti semua peraturan sekolah dan hukum agama. Ya, di sini sekali lagi fungsi sebagai pengurus harus dapat menjadi perlindungan dan panutan bagi siswa yang lain. Baik di dalam menegakkan kata-kata dari sekolah juga dalam komunikasi. Jangan sebagai pengurus itu prestasinya ketinggalan hanya sibuk selalu mengurus organisasi, lupa pelajarannya, kedua tidak dikerjakan alasan gurunya atau kegolongan ibu menjaga yang ada kalimat seperti itu, kamu tidak mengerjakan tugas pelajaran karena terganggu oleh kegiatan. Tidak seboleh ya, itu pegang oleh kalian. Kalau kalian ingin sukses, jadi pengurus OSIS. Kalau tidak mengharapkan tidak ada alasan tidak mengerjakan PR atau tidak membuat tugas atau terlambat kegiatan OSIS. Ya, tidak boleh seperti itu. Oke, next. Setiap anggota dan setiap manajer harus mematuhi peraturan dan tidak boleh melanggarnya, terutama dalam peraturan sekolah, peraturan daerah, norma masyarakat dan ini ya. Nah, betul. Tidak harus sebagai pengurus OSIS harus betul-betul mematuhi peraturan dan tidak boleh melanggarnya. Aturan itu dalam sekolah, masyarakat dan ya, jadi kita di dalam sekolah tidak terlepas dari hanya kegiatan di dalam aturan yang ada tidak terlepas dari di dalam masyarakat kegiatan atau peraturan di kelas ya. Normal ya, ini walaupun kadang-kadang dianggap sepele ya, dan itu betul-betul sangat bisa membuat kalian. Kalau kalian dalam pendidikan agama atau penguasaan agama ini akan sangat berpengaruh pada orang muslim melaksanakan aturan dan kewajiban punya aturan masing-masing. Kamu pegang prinsip itu dalam kehidupan sehari-hari, kalian akan menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan agama. Jadi norma agama ini betul-betul pegang. Jangan sampai norma agama ini kamu abaikan. Semua sendi kehidupan tidak terlepas dari norma agama. Ya, kalau kalian betul-betul menjalankan syariat agama yang kamu yakini, insya Allah tidak akan terlena atau tidak akan terjerumus ke kelalaian. Ya, orang berbasis mencintai lingkungan alam. Ini jelas bahwa kita sebagai manusia tidak terlepas dari lingkungan kita, maka kita wajib untuk memelihara dan melestarikan lingkungan kita agar bermanfaat bagi kita semua. Karena kalau lingkungan kita tidak melihara, maka akibat negatifnya akan kita rasakan juga. Ya. Contohnya, kalau kita membuang sampah di mana saja, maka akan timbul kotor dan kotor tersebut akan menimbulkan penyakit. Ya. Air, kalau kita tidak pelihara air bersih, kita akan sulit didapatkan. Ya. Itu juga ruangan kelas kalian. Ciptakan ruangan kelas kalian itu menjadi kelas yang nyaman, ya. Berada di dalam yang nyaman, walaupun kecil, tapi kalau kita pelihara rasa dengan baik, maka ruangan tersebut akan menjadi nyaman. Nah, di sini dalam organisasi ini terdapat beberapa aturan dasar dalam organisasi. Setiap anggota dan dia harus
mempunyai jiwa semangat dalam organisasi dan niat yang tinggi. Itu kuncinya sekali lagi. Kita sudah masuk dalam organisasi, tanamkan dalam diri kita semangat yang tinggi dan niat yang tinggi untuk memajukan organisasi. Sampai di situ ada pertanyaan yang lain. Sekarang kamu sudah bilang yang kuat untuk memajukan OSIS SMP Negeri. Nah, ini menurutnya kegiatan OSIS SMP Negeri yang akan datang dibangun ya. Sekarang memang ya situasi ini nggak bisa dipungkiri semua dasarnya negara kita negara yang lain. Nah, dengan situasi seperti ini kita harus mencari terobosan agar jangan sampai kegiatan kita berhenti ya, tapi cari alternatif yang bisa melaksanakan situasi pandemi ini masih berlangsung. Sekarang secara tidak boleh virtual, tapi kadang-kadang dengan kegiatan virtual tidak ada ya. Kalau langsung kan secara emosional, tapi kalau kadang-kadang orang saja ya, kita kan tidak tahu narasumbernya, tidak kelihatan, tapi sekarang ini kita bisa langsung. Oke, next. Kenapa? Nah, nih, kenapa fungsi OSIS apa? Pertama, wadah untuk yang pertama wadah aspirasi dan menyalurkan aspirasi. Jadi kalian siswa yang lain tampung, dan kalau memang itu positif dan bagus, bawa di dalam kegiatan organisasi ini, Pak, masukkan dalam program. Pelaksana kegiatan kesiswaan. Nah, semua kegiatan kesiswaan yang ada di sekolah ini akan kalian laksanakan oleh pengurus OSIS. Bukan berarti pengurusnya yang melaksanakan ya. Pengurus kita memanagenya, mengaturnya. Yang menjadi subjeknya adalah siswa atau anggota OSIS SMP Negeri. Nah, 3, sarana komunikasi antar siswa. Nah, ini pembentukan organisasi OSIS ini adalah merupakan komunikasi antar siswa. Jadi kita bisa menggali atau mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki siswa SMP Negeri. Nah, tentu saja kewajiban pengurus menggali semua potensi tersebut. Kemudian wadah pengembangan potensi diri, tadi sudah Bapak singgung. Di dalam OSIS ini nanti terutama yang akan kamu rasakan oleh pengurus, ada rapat pengurus. Kemampuan kalian untuk mengemukakan pendapat, mengeluarkan ide, pemikiran bagi kemajuan sekolah, itu akan muncul di dalam rapat-rapat. Ya. Kemudian idenya kembangkan hingga terbentuk suatu kegiatan. Contohnya dalam kegiatan keagamaan banyak ada Maulid Nabi. Itu sudah biasa, itu termasuk dalam kegiatan OSIS. Nah, hanya sebagai pengurus berarti menunjukkan kreativitas bagaimana mengisi atau acara tersebut dikemas sehingga menjadi suatu kegiatan yang menarik ya bagi siswa yang lainnya dan bermanfaat. Nah, ini yang tugas pengurus adalah mengemas kegiatan tersebut ya, program-program tersebut. Dan pengembangan pelatihan keterampilan manajemen siswa. Nah, OSIS ini tujuannya adalah fungsinya adalah pengembangan pelatihan keterampilan manajemen siswa. Jadi mengatur bagaimana siswa itu supaya mempunyai karakter yang baik. Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kecakapan siswa. Nah, di sini juga OSIS berperan untuk membina, mengembangkan dan memberdayakan kecakapan siswa. Dan pembinaan, pengembangan, pemberdayaan kader-kader bangsa. Nah, kepemimpinan ya itu pada dasarnya bisa dilatih.
Orang yang tidak biasa memimpin, begitu suatu saat disuruh akan takut. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa mengatur orang, berdiri di depan orang banyak, itu akan mudah. Berbeda dengan kamu tiba-tiba disuruh berbicara di depan orang banyak, tapi sebelumnya tidak pernah. Apa yang kamu rasakan? Dan gemetar, ya, keluar keringat. Tapi kalau sudah terbiasa, dan kalau sudah terbiasa berhubungan dengan orang banyak, itu akan muncul berbagai masalah. Kita bisa mengatasi berbagai masalah. Ya, nah itu salah satunya adalah di OSIS akan kamu temukan. Kalau kamu sebagai pengurus betul-betul berperan aktif, berbeda dengan pengurus yang semuanya tumpang nama saja, hanya namanya ingin jadi pengurus OSIS, tapi tidak pernah ikut kegiatan, tidak pernah ikut aktif. Nah, ini tidak diharapkan. Itu sayang sekali kalau seperti itu. Jadi, titip dari pesan dari Bapak, kegiatan organisasi OSIS tidak akan mengganggu pelajaran kalian selama kalian bisa memilih sesuatu. Ya, jangan takut. Oh, saya jadi ketua OSIS, nanti pelajaran saya ketinggalan. Tidak. Kalau kalian betul-betul memahami tujuan dan fungsi organisasi, ya, tuh. Jadi jangan sampai karena ikut OSIS tadinya dari nilai rata-ratanya 90 turun jadi 80. Ini nggak diharapkan, tentu saja. Ya. Justru Bapak harapkan kalian dengan masuk sebagai pengurus OSIS justru di prestasi akademik di kelasnya lebih meningkat. Karena salah satunya apa? Yang Bapak rasakan dulu, malu kalau ulangan nilainya jelek sebagai pengurus OSIS. Tanamkan dalam diri kita. Maaf kalau kita nyuruh tanam, kalau sebagai pengurus OSIS, itu harus ditanamkan. Atau tugas selalu terlambat, kalau kita sebagai pengurus OSIS. Nah itu, ya, itu akan membantu kalian bersemangat. Tentu saja dengan hal tersebut kita harus bisa mengatur. Oke. Masih ada kalau salah. Nah, tadi fungsi. Nah, faktor pendukung dari siapa? Nah, ini faktor pendukungnya ada sumber daya. Yang disebut dengan sumber daya adalah siswanya sendiri. Kemudian efisiensi, koordinasi kegiatan sejalan dengan tujuan. Nilai pembaruan, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan luar, terpenuhnya fungsi dan peran seluruh komponen OSIS. Ya, komponen artinya dari mulai ketua sampai dengan sekbidnya itu berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Manfaat OSIS, ya. Meningkatkan ketakwaan, nilai-nilai ketakwaan. Karena di dalam kegiatan OSIS ini nanti akan munculkan kegiatan yang bersifat untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan yang Esa. Meningkatkan kesadaran berbangsa, bernegara dan cinta tanah air. Ini fungsi atau manfaat daripada OSIS. Meningkatkan kepribadian dan budi pekerti luhur. Ini kalau betul-betul OSIS itu dapat dijalankan dengan baik, manfaatnya akan kamu raih, ya. Meningkatkan kemampuan berorganisasi, berpolitik dan kepemimpinan. Maksudnya di sini berpolitik apa? Ya, maksudnya berpolitik. Politik bukan hanya untuk dalam partai saja, ya. Di dalam organisasi juga punya bagaimana kita mensiasati agar kegiatan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, baik itu dari pelaksanaannya, kemudian dukungan dananya. Jadi OSIS juga harus bisa berdaya bagaimana caranya agar sebuah kegiatan bisa dilaksanakan tanpa dengan biaya. Bisa, ya. Nah, oleh karena itu OSIS harus bisa mengembangkan hal tersebut supaya kegiatan ini berjalan. Kalau hanya mengandalkan dukungan dari sekolah, kan biasanya kecilnya kegiatan dari memang banyak berbeda, tapi cabangnya banyak. Nah, kegiatan supaya berjalan, berusaha bagaimana mencari donatur-donatur yang lain sehingga kegiatan itu bisa sukses berjalan dengan dukungan dana yang penuh.
bisa menggali dari luar. Contohnya dari OSIS yang sebelumnya, ada kerjasama dengan perusahaan menjual minuman di sini OSIS. Kemarin ada dengan pihak koperasi anak-anak OSIS menjual cara kalau kita kreatif, ya. Meningkatkan keterampilan, kemandirian, dan percaya diri. Nah, ini penting sekali, ya. Keterampilan kita itu tidak bisa serta-merta begitu saja muncul, tetapi perlu latihan, perlu pemberian, ya, keterampilan itu. Kemudian kemandirian itu juga perlu dilatih. Dan yang utama adalah percaya diri. Nah, ini berat. Yang namanya percaya diri mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Ya. Seorang mempunyai kemampuan yang tinggi, tapi percaya dirinya tidak akan. Ya. Banyak orang yang punya kemampuan tapi tidak berkembang karena tidak pede. Nah, kamu sebagai pengurus harus pede, ya. Jangan malu-malu. Ini jangan, ya. Jadi kemampuan kita akan terlatih terus. Manusia tidak ada yang sempurna, ya. Tetapi terletak dalam penggalian pelatihan dirinya masing-masing, ya. Jadi kalau kita ingin berkembang atau ingin maju, maka harus bisa, istilahnya bisa belajar terus, ya. Ibarat sebuah pohon semakin tinggi, pohon itu akan terbangunnya kuat. Begitu juga kamu, kemampuan kamu itu akan terus ditantang, ya. Makanya rasa percaya diri kita harus terus dipupuk, ya. Sehingga betul-betul semua potensi yang ada dalam diri kita mampu kita ekspresi, ya. Semua orang punya kemampuan dibekali, memang tidak sama kemampuan yang diberikan oleh Sang Pencipta kita kepada setiap orang manusia, tetapi kita bisa melatihnya, ya. Ada yang tidak bisa karena tidak dilatih. Contohnya menurut kalian aja dari sejak sudah bisa makan, dilatih oleh ibu kita sehingga kemampuan bisa, ya. Tapi kalau tidak dilatih, nah contohnya ada Narsa, manusia haluan, dilatih oleh hewan berpikir karena dilatihnya oleh hewan. Nah, di situ letaknya. Dan satu hal yang perlu kalian ingatkan, kita manusia hanya wajib untuk berusaha. Kewajiban kita hanya berusaha saja, tapi untuk hasil hanya Allah yang tentukan. Jadi kamu jangan kesal dengan sekian dan hasilnya seperti itu. Karena kita tidak punya untuk hasilnya, tapi hanya, ya. Next. Oke. Nah, di sini struktur perangkat OSIS selanjutnya itu ada pembina, itu kepala sekolah selaku ketua pembina, kemudian guru yang ditugaskan oleh kepala sebagai pembina OSIS. Nah, tugas dari pembina ini bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan OSIS di sekolah, mengesahkan dan melantik pengurus OSIS dengan surat atau SK, mengarahkan pengurusan ADART dan program OSIS, menghadiri rapat OSIS dan evaluasi terhadap tugas OSIS-nya, tugas daripada para pembina. Oke, lewat saja ini, lanjutkan. Nah, ini ada syarat pengurus OSIS. Nah, ini, ya. Ya, kalian baca saja. Sudah mencapai itu kan? Terhadap Tuhan yang Maha Esa di salat mutlak, ya. Kemudian memiliki bakat sebagai pemimpin siswa. Nah, ini bisa nanti kelihatan, ya, kemampuannya. Dapat mengatur waktu dengan sebaik-baiknya sehingga pelajaran tidak terganggu, memiliki kemauan, kemampuan, dan pengetahuan yang memadai. Ya, ini adalah 100 pengurus OSIS. Next. Ini kewajiban OSIS secara umum. Menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai dengan AD/ART OSIS. Sudah disusun AD/ART-nya? Program kerja udah disusun belum? Belum. Ya, baru saya klik, terus saya klik ya, Bang. Selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, dan martabat sekolah. Ini kewajiban pengurus. Selalu berkonsultasi dengan pembina. Jadi setiap kegiatan
yang akan diselenggarakan oleh OSIS harus dikonsultasikan dengan pembina OSIS, jangan berjalan sendiri. Teman-teman, ini program saya, lanjutkan saja nggak boleh ya. Kita punya pembina OSIS. Jadi setiap kegiatan itu harus diketahui oleh pembina. Oke, next. Ketua ini sebagai ketua punya tugas khusus memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana, mengorganisasikan antara pengurus dan mengevaluasi setiap kegiatan pengurus, menetapkan kebijakan dan mengambil semua keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Kemudian memimpin rapat, menyusun program kerja, melaksanakan yang sudah ada, mengorganisasi kegiatan ekstrakurikuler, menjalin komunikasi dengan sekolah lain, bertanggung jawab kepada pembina OSIS. Nah, ini memang tugas beratnya adalah di ketua umum. Ya, ada ketua OSIS ini. Ketua OSIS ini betul-betul sebagai figur yang orang yang dapat memanage. Bukan berarti sebagai ketua itu harus semua mengerjakan. Itu tugas mengatur. Ya, ingat, yang mengerjakan stafnya dan sekbid-sekbidnya. Ketua itu hanya memanage-nya, bukan jangan segala sesuatu kerjakan oleh ketua. Ketua itu harus muncul kemampuannya dan memanage-nya, mengaturnya. Bagaimana kegiatan yang sudah berjalan sesuai dengan tanggung jawab masing-masingnya. Jadi, tapi hanya jangan sampai gini. Ketua juga kan, ketua hanya menyuruh aja gitu, tanpa terlibat langsung. Artinya fungsi ketua itu di situ bukan hanya mengerjakan langsung, tapi bagaimana kita mengelola kegiatan tersebut sehingga berjalan sesuai dengan fungsinya, ya. Jadi nanti yang duduk sebagai ketua itu harus menjadi figur yang bisa mengatur, mengayomi, memimpin rekan-rekan yang lain di staf, ya. Dan stafnya yang lain juga harus dapat menghormati kebijakan yang dikeluarkan oleh ketua. Next. Dan ketua dibantu oleh wakil ketua. Di sini bersama-sama dengan ketua OSIS menetapkan kebijaksanaan. Jadi ketua tidak hanya atau harus mendengar staf yang lainnya termasuk dari wakil ketua. Melaksanakan program kerja OSIS, mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler, memberikan saran dan masukan kepada ketua OSIS dalam mengambil keputusan, dan menggantikan ketua OSIS jika berhalangan. Ini kewajiban dari wakil, ya. Membantu ketua OSIS dalam melaksanakan tugasnya bersama wakil sekretaris mengkoordinasi seksi bidang, bertanggung jawab kepada ketua OSIS. Sudah jelas ya ini ya? Next, berikutnya mungkin nanti kamu bisa minta ke Pak Adik ini selainnya di untuk bahan bacaannya. Sekretaris, nah di sini maju mundurnya suatu organisasi itu sangat berperan dari sekretaris, ya. Sekretaris adalah yang mengelola administrasi dari kegiatan organisasi. Itu memberi saran dan masukan kepada OSIS dan mengambil peran mendampingi ketua OSIS dalam setiap rapat. Dan sekretaris itu bukan hanya mengerti surat kuasa. Justru kadang-kadang konsep surat atau isi kegiatan itu otaknya di sekretaris, ya. Ketua tolong buatkan surat undangan ini yang kadang-kadang bukan mengetiknya sekretaris, tapi membuat konsepnya di sekretaris kuncinya. Jadi seorang sekretaris itu bukan sebagai juru tik, awas. Banyak ada orang yang berpandang begitu, yang ngetiknya saja sekretaris, tapi justru maju mundurnya suatu organisasi itu tidak terlepas dari aktivitas atau kecerdasan dari seorang sekretaris. Menyiapkan, mendistribusikan, dan menyimpan surat serta arsip yang berhubungan dengan agenda kegiatan. Yang tahu persis kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OSIS adalah di sekretariat atau di sekretaris. Ya. Bersama ketua OSIS menandatangani setiap surat. Dalam setiap surat selalu yang buat sekretaris kemudian diketahui oleh ketua, ya. Sekretaris, ketua, dan mengetahui pembina OSIS biasanya setiap kegiatan program. Ya. Bertanggung jawab atas tertib administrasi organisasi.
Kemudian bertindak sebagai notaris atau disangka wakil sekretaris, membantu ketua OSIS dalam menyusun program dan melaksanakan programnya. Kemudian bertanggung jawab terhadap ketua OSIS. Oke, next. Sekretaris, kemudian biasanya ada juga sekretaris 2, ya, ini membantu sekretaris 1, yang menggantikan kalau sekretaris satunya berhalangan. Kemudian next. Nah, bendahara, juga ada bendahara 1, ada wakil bendahara biasanya. Sini sudah dibentuk itu belum? Sudah ya. Nah, ini tinggal tugas-tugasnya. Bendahara mengetahui pemasukan. Di sini bendahara biasanya berhubungan dengan pengelolaan keuangan, sumber keuangan itu harus betul-betul. Kemudian pencatatan pengeluaran dan pemasukan keuangan itu ada di bendahara. Oke, next. Nah, ketua koordinator sekbid, ya, sekretaris bidang 1, tentunya ini tergantung dari masing-masing atau dari tersebut mau sekbidnya apa saja yang akan dulu, ya. Kemudian, nah ini ada tugas-tugasnya next. Ada hubungan masyarakat 1 sama masyarakat 2 ini. Kalau Bapak tidak tahu di sini apa saja yang dibuat sekbidnya, sekbid apa saja yang sudah dibuat. Nah, di situ nanti mungkin dalam schedule atau job description-nya kamu setiap sekbid harus diberikan, ya, dalam program kerjanya. Ini hanya sebagai masukan saja. Jadi pada dasarnya sekbid itu juga membantu ketua untuk melaksanakan program kerja yang telah disusun. Jadi letak utamanya dalam suatu organisasi bagaimana kita menyusun program kerja yang sistematis, ya. Kemudian rencana pelaksanaan yang sudah tertata dengan baik. Dan kemudian kalau suatu program kerja tidak dapat dilaksanakan, kita harus mencari alternatif yang lain. Apa bawahnya ada terkendala seperti sekarang ini dengan kejadian pandemi ini, semua kegiatan stagnan, kan? Semua ini berhenti. Nah, bagaimana dalam organisasi ini kita bisa mensiasati untuk kegiatan tersebut terlaksana. Nah, di situ adalah peran pengurus, bagaimana kita mensiasati atau untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan kendala yang tiba-tiba muncul, ya. Karena yang namanya musibah tidak bisa tidak direncanakan tiba-tiba. Sebagai suatu organisasi dengan kegiatan atau dengan kejadian musibah itu, bagaimana kita menanggulanginya, ya. Dia tadi ada kata dalam orang itu adalah harus peka terhadap lingkungan, bukan hanya lingkungan saja, tersebut kejadian-kejadian musibah. OSIS harus berperan bagaimana memupuk siswa yang lain untuk meningkatkan rasa persaudaraan dengan kegiatan-kegiatan sosial, ya. Pokoknya membuat dana untuk bencana alam, ya. Itu salah satu hal untuk peka terhadap lingkungan kita. Sampai jam berapa? Masih lama? Masih lama, oke, ya. Oke, sekarang saya mau kalau untuk Bapak kan ngantuk. Nah, oke, sekarang yang mau bertanya untuk organisasi ini, yang masih bingung bahwa setelah masuk jadi pengurus, apa yang harus saya lakukan? Ya, kalau nanti itu
bicara dari hati ke hati, terutama tadi dengan tugas dan fungsi dari OSIS ya. OSIS itu adalah sebagai panutan, maka harus bisa menjaga. Nah, kalau kamu sudah bisa minta bantuan dengan BK, ya itu bisa dilakukan. Tapi sebelum ke sana, jadi jangan begini, sebagai pengurus ada anggota yang pengurus yang lain tidak atau melanggar langsung ini dulu. Kita tangani oleh pengurus dulu. Kalau sudah tidak bisa, baru kita minta bantuan pada pembina. Ya, jadi segala sesuatu yang timbul di kepengurusan harus kita tangani dulu. Cari jalan keluarnya seperti perilaku yang tadi. Nah itu baru kira kalau diajak ngobrol secara pribadi itu bisa di atas. Ya, jadi dekati dulu. Nah kendalanya apa? Kenapa seperti itu? Padahal punya prestasi tapi melanggar yang lain ya. Jadi itu kita lakukan pendekatan secara pribadi. Oke, ada yang lain? Jadi dalam kepengurusan OSIS ini dalam kepengurusan OSIS ini kunci utama tetap adalah kekompakan. Ya, pengurus mampu mengembangkan diri masing-masing dan untuk kemajuan organisasi. Ada yang lainnya? Silakan. Ngomong aja, apa-apa. Bukan ide kalian. Untuk kemajuan OSIS SMK gimana caranya ya? Seperti kalian lihat, ya apalagi yang ada yang kelas 7, yang kelas 7 baru tahu sekarang ya, seperti begini. Ya, kelas 8 pun baru setahun, kebetulan karena pandemi, ya belum tahu persis situasi lingkungan sekolah SMK. SMK adalah sekolah yang kecil umumnya, ya. Pintu depannya hanya satu ke depan aja. Jadi kalau kamu sudah masuk ke SMK, tutup di depan sudah bisa lihat kemana-mana. Ya, sudah terjebak di dalam. Semua personil yang ada di SMK kalau tutup aja di depan, gak akan bisa kabur kemanapun. Ya, kecuali loncat ke sana dan jauh saya. Nah ini sekolah kita itu termasuk sekolah kecil, ya bangunan yang paling kecil di Cimahi. Tapi sekarang ada sekolah-sekolah yang baru yang lebih kecil. Tapi sekarang yang pada umumnya sekolah negeri yang sudah berusia itu SMP 6 adalah sekolah yang paling kecil. Tetapi punya potensi yang sangat strategis lokasinya. Semua jurusan angkutan umum lewat SMP. Ya, turun dari angkot langsung masuk ke SMP. Sehingga banyak orang tua yang menyekolahkan di sini. Nah, sebagai polisi, bagaimana kita menciptakan sekolah ini supaya menjadi sekolah yang walaupun kecil, umumnya tapi nyaman dan berprestasi. Ya. Nah, sekarang kan siswanya sudah mulai dikurangi. Satu kelas hanya 32 orang. Nah, ini salah satunya adalah untuk meningkatkan prestasi sebenarnya. Nah, sekarang dengan sekolah yang kecil kayak ini, satu kelas ini kan, ini standarnya sudah tidak sesuai dengan standar pendidikan. Karena ini tadinya dua kelas dibuat menjadi 3 kelas. Jadi tidak menampilkan hanya untuk menampung siswa. Nah, bagaimana kita sebagai pengurus menciptakan ruangan kelas di kelas-kelas ini agar siswanya mau atau mempunyai keinginan untuk supaya kelasnya menjadi nyaman, ya. Nah, peran OSIS membina seluruh kelas agar sekolah ini bisa menjadi nyaman, ya. Karena kalau kecil sudah kecil tidak nyaman mau belajar bagaimana, ya di kelas itu. Oleh karena itu salah program OSIS ada bagaimana meningkatkan lingkungan sekolah atau lingkungan kelas menjadi kelas yang bersih, nyaman dan itu. Ada program di situ yang ya tentu saja ini nanti OSIS menggerakkan para ketua kelas, ya. Bagaimana kerjasama dengan wali kelasnya. Ada lagi yang bertanya? Ustaz, ada pesan dari pengalaman kalian selama menjadi pengurus bagaimana? Ya, sebenarnya. Kemudian yang tahun kemarin kok kerjanya agak kurang ini ya karena terkendala oleh pandemi ya, jadi tidak banyak action yang dilakukan karena
di rumah saja ya. Tidak, coba pengalaman yang bisa diberikan kepada dari kalian pengurus yang baru dalam pengurusan kendala atau yang dia hadapi, kendala yang dihadapi. Nah, salah satunya kalau kita ingin mengadakan kerjasama dengan luar, ya, dengan pihak luar itu kita membuat proposal. Nah, untuk memasukkan proposal ini, ya susah juga, perlu kesabaran, perlu ketulusan ya. Jangan mudah pundungan, ya. Kalau kita kadang-kadang ditolak begitu saja ada proposalnya. Nah, disitulah pelatihan mental kita, ya, sebagai pengurus. Jangan mudah putus asa, tetap saja dilaksanakannya. Ya kalau ditolak itu kan wajar gitu ya, tapi tetap berusaha untuk agar proposal kita bisa diterima ya. Nah tentu saja dengan menggunakan trik-trik yang baik, jangan sampai mengajukan proposal ditolak kemudian marah-marah ya. Kita dengan lemah lembut, yang namanya kita meminta bantuan ya tentu saja dengan menggunakan bahasa yang sopan santun dan berlaku yang baik. Walaupun ditolak ya itu ya resiko kita sebagai orang yang mengajukan proposal. Itu pasti pernah dialami, termasuk juga dulu pernah merasakan bagaimana pahit ini kalau kita membuat suatu kegiatan dengan dana yang kurang dan mengajukan proposal itu ditolak oleh perusahaan yang kita ajukan, ya pasti sedih ya, pasti kecewa. Tapi ya kita jangan dengan kesedihan dan kecewaan itu kemudian terus maju. Insya tugas-tugas dari program kalian setelah kalian susun, setelah terbentuk, nah adakan rapat jadi hanya program itu ya itu hanya ngurus ini saja. Semua sektor itu harus betul-betul mengetahui tugas dan fungsinya dalam program kerja tersebut ya. Nah ketua itu harus menggiatkan atau menggerakkannya. Ibarat sebuah kendaraan, ketua itu sebagai apanya? Supirnya ya, supirnya. Jadi kalau mesin-mesin yang lain yang menggerakkannya ada startnya. Tapi kalau nanti ketuanya tidak bisa menggerakkan organisasi tersebut, otomatis organisasi itu akan tidak berjalan. Itu pertanyaan. Ada
bagaimana caranya memajukan organisasi OSIS SMP Negeri nanti. Dan doakan semua pengurus yang baru ini dapat berkarya lebih baik lagi. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas materinya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke ice breaking. Pak, makasih banyak.